Kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, memimpin kami ke dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Kita akan membuka 1 Petrus pasal 2. Ini hujan yang sangat deras ya. Sudah lebih dari seminggu, hampir 2 minggu. Kita diberkati Tuhan dengan hujan. Harusnya pancaroba, tetapi mungkin karena perubahan iklim dan benua es yang ada di kutub itu sudah mencair, dan ini akibatnya akan terjadi bencana-bencana yang besar ya. Kita disiapkan untuk menghadapi ini semua, penderitaan yang besar di depan umat manusia. Sudah kita baca 1 Petrus kecilin 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai yang terakhir. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Jadi jelas dikatakan penderitaan Kristus sebagai teladan ya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan perana. Yang baik itu yang raja yang bermoral, raja yang sungguh-sungguh bisa menjadi panutan, dan banyak presiden, perdana menteri, ataupun penguasa yang ada di dunia ini yang sekali waktu itu orangnya bisa dikatakan baik ya, dalam arti secara umum umat manusia, karena dalam Alkitab dikatakan tidak ada orang yang baik satu pun tidak. Jadi secara umum kita katakan ada yang baik, ada, tetapi di dalam Alkitab jelas dikatakan tidak ada seorang pun yang baik. Nah, dikatakan di sini bukan saja kepada yang baik, penguasa yang baik, atau kepada tuan yang baik, raja yang baik, dan perana, tetapi juga kepada yang bengis. Saudara, istilah bengis ini kejam, sadis, dan jahat sekali. Ya, raja-raja itu ada semua. Di dalam sejarah gereja, di dalam sejarah dunia itu ada. Ya, bahkan paus yang kejam itu ada juga. 10 paus yang kejam itu ada, dan bukunya juga ada. Saudara, kalau Gramedia itu ada. Ya. 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kita menderita bukan karena kesalahan kita menderita karena, saudara, yang tidak seharusnya kita tanggung. Jadi kalau semuanya kita berjalan ditabrak orang itu mabuk, kita dirampok dan kita menderita, mungkin kita dirampok terus dibacok seperti itu kan, dan kita menderita. Saudara, itu adalah penderitaan yang tidak seharusnya kita tanggung karena dosa orang lain. Dan bagaimana sikap kita ya, dan ini secara moral manusia dan secara iman Kristen. Nah, itu bagaimana. Nah, 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi kita sadar bahwa dunia ini bisa membuat kita menderita tanpa kita bisa deteksi, kita bisa persiapkan, dan kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, apa yang terjadi dengan keluarga kita, apa yang terjadi dengan saudara kita. Perang Ukraina tidak pernah dipikirkan oleh rakyat Ukraina. Dan perang antara bangsa-bangsa juga tidak pernah dipikirkan oleh rakyatnya. Dan tidak ada rakyat mau perang. Setelah itu semua adalah akibat karena kita tidak seharusnya menanggung. Dan kemarin saya membaca seorang pastor, seorang pendeta yang berada di Ukraina, di Kiev, dan dia tidak pernah meninggalkan, dan dia menolong orang-orang yang dalam penderitaan, yang kena bom, yang kena semuanya, dan dia bersama jemaatnya, dia menjadi pekerja yang menolong rakyat yang sengsara. Dan disitulah bangsa yang dahulunya ada ateis, dan mereka melihat bagaimana orang-orang Kristen di dalam penderitaannya pun masih menolong orang lain, masih memikirkan orang lain. Gerejanya sudah hancur, dan dia tidak pergi, tidak melarikan diri.
dia malah mencari orang-orang untuk ditolong. Saudara, ini sesuatu yang ajaib sebenarnya, ya. Dan ini satu kesaksian yang hidup. 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Orang berbuat dosa terus dipukul, apa itu pujian? Ya enggak, itu kurang ajar namanya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah ada padamu. Saudara, dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita dan menjadi saksi Kristus di dunia ini, saudara akan mengalami aniaya dan penderitaan yang tidak seharusnya kita tanggung. Kita masuk sekolah-sekolah tertentu, itu kita didiskriminasi. Dan sekarang pemerintah lagi membuang semua itu. Dan kita bersyukur, beberapa sekolah negeri, universitas itu diganti semua, pemimpin rektornya semua diganti karena diskriminasi. Dan kita bersyukur beberapa waktu ini, dalam 2-3 tahun ini, banyak orang-orang yang dahulunya tidak bisa masuk ke sekolah negeri karena berkaitan dengan polusi dan semuanya konspirasi. Saudara sekarang bisa masuk, dan begitu banyak orang-orang rakyat dan orang-orang termasuk orang-orang yang tidak bisa masuk, PKI dan orang Chinese, orang Kristen yang dulu sulit masuk, sekarang bisa masuk. Dan sampai ke tentara pun boleh masuk. Ya, Panglima Tinggi Indonesia Andika membuka untuk PKI bisa menjadi tentara. Puluhan tahun dan hampir 40 tahun tidak bisa. Dan ini adalah satu kemajuan, ya, kemajuan yang luar biasa. Oke, saya lanjutkan. Ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah, saudara, dikatakan sebab, artinya itu adalah alasannya. Mengapa kamu menderita yang tidak harus kamu tanggung karena dosa orang-orang, karena kondisi manusia jatuh dalam dosa, dan kita menanggung itu semuanya, atau kita dengan sengaja kita dimusuhi dan kita terus diintimidasi dan kita tidak diberikan tempat dan kita terus didustai, dikata-katai, dan banyak orang-orang kemudian melihat kita dengan salah kacamatanya karena informasi yang salah. Saudara, dikatakan di sini, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Jadi jangan lari, jangan kamu mengeluh pada Tuhan, karena itu panggilanmu. Dan itu dikatakan dalam bahasanya adalah kamu dipanggil sekali dan kamu harus masuk dalam panggilan itu, dan kamu mau untuk dibentuk dalam panggilan itu. Apa? Menderita karena tidak seharusnya menderita, menanggung derita yang tidak seharusnya kita tanggung. Itu adalah kasih karunia. Dan itulah nikmatnya menjadi orang Kristen. Saudara, dikatakan itulah the joy became a Christian. John Piper mengatakan dia rindu dan dia ketagihan penderitaan. Dia pakai istilah hedonisme Kristen yang banyak orang akhirnya nggak setuju. Tapi saya satu sisi sangat setuju, walaupun istilahnya saya kurang setuju, karena hedonisme itu filsafat, ya. Jadi joy in suffering with Christ itu ada dalam Alkitab. Jadi lebih baik saya pakai istilah Alkitab aja. Dikatakan sebab untuk itulah kamu dipanggil. Kenapa dipanggil? Ya, kamu harus masuk di dalam penderitaan yang tidak kamu harus tanggung. Dan itu bukan sesuatu yang harus kita hindari. Dan kita harus terima satu persatu dengan hati tertuju kepada kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara, iman seperti inilah yang sulit diajarkan. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Kenapa? Sebab saya dipanggil untuk menerima itu semua. Kenapa? Karena master saya, guru saya, raja saya sama seperti itu. Gembala saya itu yang memelihara jiwa saya, itu menerima hal-hal yang lebih daripada penderitaan saya, bahkan yang jauh lebih daripada itu, kebiadaban manusia, kepuasan nafsu dari agama, dan yang tidak pernah tidak rakus, ingin berkuasa tanpa raja yang lain seperti Herodes.
ingin berkuasa dalam agama seperti orang Farisi ahli Taurat, dan tidak boleh ada pendeta lain yang bertahta di gereja ini. Itu sama, saudara. Kita dengan Herodes itu sama jiwanya. Jika ada satu pendeta merasa dirinya yang paling hebat dan dirinya yang paling benar, saudara, kita nggak ada bedanya dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Dan semua dialog, semua sesat semua, dia yang paling benar. Nah, itu orang Farisi. Kafir semua, domba-domba sesat semuanya, saya yang nggak sesat. Nah, itu sesatnya double, menyesatkan orang dan dirinya sesat. Ya, jadi double sesatnya. Ya, saya ulangi, 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi bentuk kalimatnya itu jelas sekali bahwa kita dipanggil dan Kristus mati bagi kita itu sekali untuk selama-lamanya, dan kita kemudian mengikuti jejaknya. Saudara, berjalan tiap hari kita harus menikmati penderitaan-penderitaan yang tidak seharusnya sebagai kasih karunia Allah, dan kita akan dikuduskan oleh Tuhan di dalam perjalanan itu. Apa yang menguduskan kita? Penderitaan sebagai alat pengudusan Tuhan. Saudara, kalau kita tidak mengalami itu, kita tidak pernah menikmati apa itu Kristus menderita bagi saya. Apanya? Rasanya bagaimana? Nah, saudara baru tahu. Begitu kamu dimusuh orang, kamu sulit mengampuni. Waduh, bener ya. Daging saya ini nggak bisa ini. Tapi Kristus itu, wah luar biasa dalam hati saya. Dan sekarang sudah banyak orang memenangkan hidup yang sudah berkemenangan. Sudah mengalahkan dosa, mengalahkan akan musuh-musuhnya. Dan bukan mematikan musuhnya, bukan. Tapi hatinya itu tidak bisa diintimidasi, dipengaruhi oleh dosa-dosa itu. Dan dia tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Dan dia penuh dengan kesabaran, pengampunan, dan penuh dengan kemurahan pada orang-orang yang menjahati dia. Kenapa? Karena teladannya adalah Kristus. Gembala yang memelihara jiwamu. Dengan apa memelihara jiwamu? Dengan memberikan penderitaannya menjadi penderitaanmu. Jadi penderitaan Kristus yang dimenangkan oleh Kristus menjadi milik kita waktu kita menderita, dan kita menang karena Kristus menang. Dan pasti menang. Ya, saudara-saudara, pasti menang. Kasihlah musuhmu, itu kemenangan, bukan kekalahan. Artinya tahu, saudara, kasihlah musuhmu. Nah, nanti kita belajar cara membalas dendam yang baik. Kepingin kan balas dendam kan? Ya kan? Orang ngajarin gimana? Tak kasih tahu nanti ya, cara balas dendam yang baik itu gimana? Dongkol hati kita. Saudara, yang balas bukan kamu. Serahin Tuhan. Balas dendam yang terbaik, serahkan, pembalasan adalah hakku. Jangan ikut-ikut kamu. Tuhan yang atur semua. Kalau kamu ikut-ikut, pasti kamu salah. Karena emosimu, otakmu nggak benar ya. Karena kamu terpengaruh, dan Tuhan tidak terpengaruh dengan seperti itu. Tuhan kudus, dan kekudusannya menjadi ukuran untuk membalas semuanya. Ya, ayat yang 22. Surah ini ayat ada di dalam Yesaya 53 ya, ayat 5 dan 9. Perhatikan, ia tidak berbuat dosa dan tipu, kelicikan, tipu, permainan kata, akal-akalan, tidak ada dalam mulutnya. Kita manusia yang penuh dengan mulut akal-akalan. Anak kecil pun sudah ngakali kita, membohongi kita. Dikatakan ia tidak berbuat dosa, tindakannya tidak ada yang bisa dituduh dalam kamu berbuat dosa, kamu punya kesalahan. Dikatakan di sini, saudara. Bahkan di dalam mulutnya pun, perkataannya, ucapannya, kata-katanya, kalimatnya, tidak ada satu kata-kata yang bisa kita lihat. Perkataan Kristus, satu kata saja yang menipu. Jadi kalau dia ditawari makan, enak enggak ini? Yesus pasti mengatakan enak ya enak, enggak. Dan tidak ada tipu, tidak ada bayangan dalam mulutnya. Saudara belajar ini. Dan kita belajar juga mendengar orang yang ya tidak, itu nggak enak juga. Kita ngomong nggak enak, yang dengar juga nggak enak.
Tapi kebenaran itu membebaskan kamu dan memberikan sukacita yang besar. Ya, kadang-kadang kultur itu membuat kebenaran itu nggak enak didengar. Kita nggak suka sekali. Bahkan bisa muta-muta kita. Ya, Paul Washer pada suatu kali di Skotlandia berkhotbah, itu tiba-tiba ada jemaat muta, saudara. Muta karena dosa, bukan karena kepenuhan Roh Kudus. Kalau yang kita lihat kan kebenaran Roh Kudus muta gitu kan. Ini muta karena dosa. Jonathan Edwards juga sama. Waktu dia khotbah tentang murka Allah dan dosa itu orang sampai muta-muta. Kok bisa seperti itu? Saudara, tidak tahu bagaimana. Dia merasakan ada sesuatu yang mendorong dia jijik dengan dirinya, dan dia kemudian muta. Ada yang menangis, ada yang meraung-raung seperti itu. Belum ada gerakan Pentakosta, karismatik semuanya. Jonathan Edwards itu sudah berkhotbah, orang itu sudah gemetar dan sampai mau mati rasanya. Ya, itu satu pengalaman gerejawi. Jadi perbuatan mulut, bahkan di dalam hatinya tidak ada kecenderungan untuk berdosa. Dan tidak ada satu kebudayaan pun yang mempengaruhi Tuhan Yesus jatuh dalam dosa dari perbuatan tingkah laku, tindakannya, perkataannya, ucapannya, satu kata saja nggak ada. Dan juga hatinya kudus. Dan itu hanya satu manusia, dan dialah Allah sendiri. Dan dialah pokok keselamatan kita. Bagaimana kita melihat ini? Apa maksudnya? Ia tidak berbuat dosa dan mulutnya itu tidak ada tipu dayanya. Nah, ini kalimatnya. Ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Saudara, ini loh. Buktinya ini. Tidak ada tindakan berbuat dosa dan ucapannya tidak ada tipu muslihatnya. Jadi akal-akal nggak ada. Kalimat-kalimat tersembunyi nggak ada. Dan dikatakan ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Awas ya, keluar penjara, tak bunuh kamu. Dan itu sering saya dengar. Waktu saya nangkep maling di kampung, digebukin, saya ikut gebukin juga, so. Dan kemudian lihat kita gitu, awas kamu ya, ketemu nanti dari penjara tak bunuh, bahasa Jawanya tak pateni kamu. Wah, serem juga gitu kan. Dan itu lihat kita semua. Nah, karena mau bunuh kita, dipukulin sampai mau mati dia. Kan mau ngancam bunuh kan? Bukin aja, padahal yang diambil itu sepeda kecil. Tapi nyawa jadi taruhan. Yang dosa siapa? Semua dosa. Saya dosa, gebukin juga dosa, yang nyuri juga dosa, semua masyarakat dosa semua. Ya, karena dalam dosa semua. Kita balas, kita benci. Ini memang sepedamu? Kan bukan. Kenapa kamu pukuli dia sampai mati? Apa itu sepedamu? Bukan. Dan kenapa? Emosi, Pak. Ya, kamu masuk penjara. Nah, yang benar gitu. Membalas bukan dengan takaran yang benar. Ya, saudara perhatikan. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Sorry. Ayat 23 ya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak balas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi saya tanya, pernahkah Yesus balas dendam dalam hidupnya sekali saja? Jawabannya, tidak ada. Apakah dia pernah berdoa, Bapak, aku nggak tahan sekarang Bapak. Bapak, hukum mereka semua Bapak. Gitu? Ada nggak? Nggak ada. Dia menyerahkan kepada Bapak. Dan dia tidak mengurusi bagaimana Bapak untuk membalaskannya itu semua. Itu urusannya Bapak, bukan urusan kita. Kasih terdalam adalah memberikan hati yang panas kita, yang ingin balas orang jahat kepada kita, itu akhirnya menjadi kasih kita berikan pada Bapak. Bapak, Engkau yang punya semuanya, Engkau tahu semuanya.
Engkau yang merancang manusia. Engkau tahu, siapa tahu aku marah dengan dia. Dia kamu beri pertobatan. Dosalah saya. Gitu kan? Kan kita nggak tahu. Yang tahu kan Bapa. Kalau sampai kemudian kita bunuh dan dia bertobat, kamu bunuh saudaramu sendiri, saudara seimanmu. Siapa tahu? Kan kita nggak tahu. Yang tahu Bapa. Semua manusia yang tahu Bapa. Jadi berikanlah pembalasan kepada Allah. Dia tahu bagaimana membalas dengan baik, benar, dan kudus. Ya. Oke, ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, ini pernah saya khotbahkan. Bilur-bilur bukan kesembuhan-kesembuhan dan dibuat untuk kebatinan dan seperti dukun-dukun yang ada di gereja. Bilurnya menyembuhkan, doa bilurnya. Saudara, ini bilurnya bukan kesembuhan. Ini konteksnya adalah bagaimana engkau mencaci maki, tidak mencaci maki. Nah, bilur Kristus itu menyembuhkan kamu. Apa bilurnya? Tidak membalas dendam. Bilurnya menyembuhkan kamu. Bukan kuasanya bilur beriman. Bilurnya, darahnya itu kemudian. Bilur itu maksudnya pukulan itu, bekas. Yang kemudian keluar darahnya. Sayatannya itu bilurnya. Jebret, jebret, jebret. Tuhan Yesus, kurang ajar kamu. Bapa, binasakan mereka. Gitu? Nah, dia terima tanpa buka mulut. Dia tutup mulutnya. Dan dia buka mulut di kayu salib. Apa yang dia buka di kayu salib? Kemurahan Bapa, kemurahan Tuhan. Ampunilah mereka. Bilurnya itu loh bilurnya. Bukan sembuhlah kamu oleh bilurnya. Nah, saudara, kita kadang-kadang konteks berdoa itu ngawur ya. Dan kemudian kita pakai kalau kita berdoa, oleh kuasa bilurnya engkau disembuhkan. Nggak ada kaitannya dengan kuasa-kuasa itu. Ini kuasa yang memerdekakan kamu dari dosa. Apa? Bilur Kristus yang tidak membalas dalam penderitaannya, sakitnya itu, bilurnya itu, dia tetap tutup mulut dan dia memberikan haknya kepada Bapa dan dia mohon pada Bapa, Bapa ampunilah mereka. Yang bisa melakukan mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan semua hidupnya, dan mengasihi musuhnya, itu hanya Tuhan Yesus. Manusia kasih yang sulung, yang mampu melakukan kasih, itu hanya Kristus. Dan semuanya fotokopian semua, termasuk kita. Ya, 25. Nah, ini kalimat yang terakhir. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara, kondisi jemaat yang ada di diaspora pada waktu dikirimi surat oleh Rasul Paulus, itu mereka lagi bingung. Bingung apa? Melihat pemerintah yang kejam, terus kemudian mereka menjadi tidak taat, dan mereka kemudian hidup menghindari pemerintah, dan mereka kemudian merasa mereka lebih baik daripada apa yang dikatakan pemerintah. Saudara, Petrus mengatakan, kamu lupa, pemerintah diangkat Tuhan dan diturunkan Tuhan. Pemerintah dibentuk oleh Tuhan dan semua diciptakan untuk kebaikan kita. Tunduklah kepada pemerintahmu. Tidak ada alasan kamu melawan pemerintah, kecuali pemerintah melawan Tuhan. Bisa ngerti Mbak Susan? Kalau pemerintah tidak menegakkan keadilan, kebenaran, dan berbuat kejam, bengis sekali, kamu menanggung kebengisan pemerintah dalam penderitaanmu, maka kamu mendapatkan kasih karunia. Tapi kalau kamu berbuat jahat, kamu menanggung penderitaan, itu salahmu sendiri. Dan itu harus dipenjara. Kamu membunuh orang, ya harus dipenjara. Oh, bukan karena orang Kristen, kita sama-sama orang Kristen, hakimnya orang Kristen. Udahlah, ya, karena saudara seiman, ya diperingan aja hukumannya lah. Hukuman pencobaan aja gitu. Nggak bisa, saudara. Hukuman. Dan itu keadilan.
Penderitaan yang harus kamu alami karena kamu berbuat dosa, itu harus kamu tanggung sendiri. Tetapi yang di luar itu yang kamu tanggung, itu kasih karunia. Jadi ada dua macam penderitaan itu. Yang pertama, yang menjadikan kita menerima kasih karunia karena kita menderita di dalam Kristus. Tapi kita menderita dalam dosa kita, saudara, itu bukan kasih karunia. Itu resiko dosamu, kamu tanggung sendiri. Dan Tuhan mengatakan semua hamba-hamba Allah, raja-raja itu semua, penguasa semua itu alat Tuhan, di tangan Tuhan semua. Dan tidak ada yang bisa melawan Tuhan. Orang yang paling sombong yang ingin merangkul dunia semuanya, Alexander, yang anak muda raja yang luar biasa, kepinginnya hebat sekali. Saudara, dunia Eropa sampai hampir benua yang di utara itu semuanya dikuasai oleh dia. Dan dia ingin menguasai seluruh dunia. Sampai kemudian dia menguasai ke benua yang timur di Rusia dan semuanya sampai ke China. Dan dia ingin ke sana. Manusia punya keterbatasan. Dan waktu mati, apa yang dia kerjakan? Dia meminta waktu mati. Waktu dia dikubur, waktu dia masukkan peti, tangannya suruh keluar. Dia mengatakan apa? Dua tangannya keluar. Untuk menyatakan semua kesia-siaan. Apa yang bisa diambil oleh dia? Nggak ada. Jadi Salomo lebih bijaksana daripada Alexander the Great. Karena Salomo ketemu Tuhan, Alexander ketemu setan. Dan begitu nafsunya seperti itu. Raja mati di dalam intrik-intrik semua pembunuhan. Sebab begitu adanya raja, keluarga raja itu saling bunuh. Termasuk Daud dan Salomo. Anaknya saling bunuh-membunuh. Dan bukan hanya kerajaan, bisnismu juga kerajaan. Semua bisnis itu kalau sudah selidiki, orang-orang kaya semua itu keluarganya, kita baru tahu, oh ini punya simpanan, oh ini punya ini, oh, anaknya nuntut ini, warisannya. Rungsep, saudara. Ribet semuanya. Dan akhirnya mereka bunuh-membunuh. Kim Jong-un, tiba-tiba orang Indonesia pembantu atau bagaimana disuruh sekep di Malaysia. Dia nggak tahu disuruh siapa, dikasih duit. Ini orang ini nggak tahu apa bedanya. Pokoknya tak kasih duit kamu. Dia sekep ponakannya dibunuh. Kenapa? Karena dia tidak boleh ada orang lain. Termasuk keluarganya, ponakannya mau bertata, nggak bisa, bunuh aja semua. Oh, itu kejam sekali. Ya, sistem kerajaan, kekuasaan, dan pekerjaan juga sama. Saudara, kalau kamu menderita karena dosamu, karena keserakahanmu, karena harta bendamu, itu jangan salahkan Tuhan. Kenapa? Ya itu kamu tanggung sendiri. Itu bukan penderitaan di dalam Kristus. Jadi kejahatan, dosa itu tidak pernah bisa dihapus oleh manusia. Dan Kristus yang bisa lakukan ini. Saudara, kita pelajari apa artinya penderitaan Kristus menjadi penderitaan dan kekuatan waktu kita menderita. Saudara, kalimat mencaci maki tidak membalas dengan caci maki. Itu adalah teladan yang ada di dalam satu manusia. Saudara perhatikan ya, saya bandingkan sekarang. Bandingkan hidup Kristus dengan Musa, hidup Kristus dengan Daud, hidup Kristus dengan Abraham, hidup Kristus dengan siapapun, jauh sekali, saudara. Walaupun kayaknya mirip-mirip, tapi beda sempurnanya. Saudara, Musa mendapatkan satu umat yang mencaci maki dia, betul kan? Dan saking marahnya Musa, orang marah itu boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kamu marah tanpa ada batasnya, kamu marah bukan di dalam kekudusan, kamu marah karena orang itu berdosa, dan kemudian kamu marah, kamu pukul itu, gunung itu, dengan kemarahanmu, karena marah kepada rakyatmu. Tuhan katakan, dosa besar, kamu tidak boleh masuk Kanaan. Saudara, kelihatannya kita lihat, ngapain sih pukul gunung aja kok
nggak boleh. Orang marah kan normal, pemimpin. Betul, saudara. Bagi kita itu hal sepele. Di hadapan Allah, itu otoritas Allah dipertaruhkan. Engkau menghina aku di depan rakyatmu. Saudara, kekudusan Tuhan itu, kalau kita masuk di dalamnya, kadang-kadang kita ini harus hati-hati, saudara. Mulut kita, tingkah laku kita, itu harus hati-hati, saudara. Apalagi kalau kita menjadi pemimpin, baik itu di perusahaan, baik itu dimanapun, atau di gereja khususnya. Saudara, itu harus kita hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena kita akan ditakar oleh Tuhan. Setiap kalimat kita, pikiran kita, hati kita, itu diterawang oleh Tuhan. Itu dinilai oleh Roh Kudus. Kamu itu mau kemana sebenarnya? Membalas caci maki dengan caci maki. Kenapa tidak boleh? Saya tanya, saudara. Kenapa tidak boleh? Saudara, seseorang yang, saya berikan contoh. Ya, tadi saya udah sindir sedikit. Ada seorang yang mencuri ayam. Tahu ayam kan? Kalau nggak tahu ayam, keterlaluan. Ayam satu truk itu ya bisa marah kita. Mencuri ayam cuman satu. Dan ketahuan. Dan apa akibatnya bagi seorang pencuri yang ketahuan nyuri ayam? Cuman satu. Saudara tahu? Yang hukum dia sekampung. Betul? Itu udah kesalahan. Yang kedua, hukumannya pukulan satu orang. Kalau sekampung ada 60 orang, berarti 60 pukulan kena dia. Dan itu tidak adil. Yang ketiga, dia harusnya mengembalikan ayam itu dan minta maaf, selesai. Betul kan? Dan saya tanya sekarang, apakah ayamnya itu kemudian mati? Enggak, masih ada. Jadi ambil ayamnya dan kasihkan orangnya, beres orangnya, betul kan? Dan nggak perlu dia dipukul. Nah, kesalahan dia apa yang harus dilakukan? Saudara tahu? Dia harus minta maaf atau mengganti kalau ayamnya mati. Dia mengganti, menebus ayamnya. Dan dengan uang sejumlah ayam itu 60.000, kasih 60.000 dan selesai karena ditebus. Apakah masyarakat kita tahu seperti ini? No. Yang mereka tahu, mereka menjadi Allah semua. Dan waktu saya lihat foto seorang pencuri ayam digebukin sampai mati, dipukul kepalanya pakai papan itu, dan kemudian berdarah-darah, mati. Hanya ayam, saudara. Saudara tahu kenapa Tuhan mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi? Enggak mata ganti gigi, gigi ganti mata, enggak. Sesuai, mata ya mata, gigi ya gigi. Nyawa ya nyawa, darah darah. Kenapa harus seimbang nyata? Dan siapakah yang bisa menyeimbangkan pengadilan dan yang menghakimi ini? Saudara, di dalam kitab Keluaran Imamat semuanya, yang ngatur semuanya Tuhan, bukan manusia. Saudara harus dengar ini. Jadi yang mengatur itu Tuhan semuanya. Tuhan memberi perintah kepada Musa, tuliskan, aku beritahukan kepada kamu, begini semua. Dan Tuhan semua tuliskan semua. Bagaimana ngaturnya? Kalau dia begini harus bayar berapa, bayar ini, tanggungannya berapa, dan kalau dia perempuan berapa, itu semua diatur Tuhan dan ada semuanya. Kita tidak boleh menghukum orang se-emosi kita. Nah, sebaliknya, kita kalau nggak senang dengan orang, termasuk orang-orang yang tanda petik PKI itu seluruh keturunan dihukum, saudara. Sampai turunan ke-17 pun ya nggak boleh. Kenapa? Kamu nggak boleh jadi dokter, nggak boleh jadi tentara, pokoknya nggak boleh di pemerintah, titik. Saudara, ini ada sesuatu efek yang benar-benar tidak adil. Orang tadi mencuri ayam, bawa ayam kan, ayam masih hidup. Ya paling tidak kalau dia mencuri dompet, ya kan? Orang mencuri dompet, dompet maling gitu kan, jambret, copet gitu kan. Terus ketangkap copetnya. Saudara tahu bagaimana masyarakat menghakimi? Yang pertama,
tidak ada belas kasihan. Yang kedua, semua jadi raja Tuhan semua. Dan yang ketiga, saudara, tidak ada keadilan dalam masyarakat. Dan sistem seperti ini, saudara, itu beda dengan dunia negara yang maju. Mereka sudah ada sistemnya. Dan lebih maju lagi, sudah ada cara-caranya. Dan bagaimana orang-orang itu kemudian dihukum. Saudara, kalau dia membahayakan orang, nah perhatikan saudara, kalau dia membahayakan orang dan dia membunuh orang dan keluar membunuh orang lagi dan dia punya kecenderungan adalah psikopat atau yang sangat bengis dan dia membunuh orang itu satu keranjingan gitu, nembakin orang gitu. Nah, orang-orang yang berbahaya seperti ini itu kenapa harus dihukum mati? Karena dia membahayakan dan sudah terbukti dia bunuh orang banyak, keluar bunuh lagi, nggak bisa dikeluarin. Kenapa? Saudara, karena dia diberi kesempatan dan dia tidak menggunakan kesempatan dan dia semakin jahat. Apa hukumannya? Pemerintah diberi pedang oleh Tuhan untuk membinasakan orang seperti ini. Dan saya sebagai orang yang menurut dan mengikuti iman dalam Alkitab, kita tidak boleh menolak, tapi tidak boleh mempromosikan hukuman mati. Karena hukuman mati itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Tapi bukan berarti semua harus dihukum mati, enggak. Tapi ada yang secara syarat khusus yang membahayakan masyarakat dan membunuh banyak orang. Kalau satu orang membunuh, kemudian seperti Hitler, bunuh orang Yahudi, lebih daripada 2 juta orang, sampai 3 juta orang Yahudi. Satu orang pemimpin Hitler, itu bunuh masyarakat segitu banyak. Bagaimana Tuhan membereskan orang ini? Karena tidak ada yang bisa bereskan dia. Tuhan beri konslet pikirannya. Terus dia bunuh diri. Saudara masih ingat Libya? Siapa pemimpinnya? Gaddafi. Masih ingat Irak? Saddam Hussein? Semua mati semua. Kekejaman manusia, dan waktu dia berjaya luar biasa, engkau punya kekuatan luar biasa, tunggu waktunya. Kamu semakin kejam. Tuhan punya cara dan bagaimana kamu akan dibinasakan. Itu semua tertulis dalam Alkitab. Dan bukan hanya di dalam kerajaan, termasuk dalam hidup kita, saudara. Kita harus bertanggung jawab. Segala sesuatu tingkah laku kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, dan kemana kita mau hidup, itu kita harus tahu kita akan dihakimi Tuhan. Dan di sini Petrus mengingatkan, kamu dahulu ada domba yang sesat, kamu sudah tidak sesat lagi. Kamu dipelihara jiwamu, dan waktu kamu mengalami satu penderitaan oleh pemerintahan yang begitu kejam, waktu itu Romawi, kamu jangan melawan mereka. Kamu mengasihi musuhmu, karena itu adalah diangkat oleh Tuhan. Bagaimana? Kamu jangan membalas kejahatan-kejahatan. Kenapa? Karena kamu tidak boleh membalas, karena kamu tidak mampu membalas dengan seimbang, dengan adil, dengan benar. Karena kita selalu membalas kelebihan perasaan, kelebihan hukuman, kelebihan semuanya. Karena kita di dalam dosa, kita tidak tahu kebenaran. Dan kamu harus serahkan kepada pemerintah. Dan gereja harus, kita keluarga harus memberikan disiplin gerejawi melalui firman Tuhan. Apa disiplin gerejawi? Nah, saudara, bedanya pemerintah civil law dengan church law itu bedanya apa? Saudara, kalau di dunia anak kalau salah itu dimasukkan penjara. Di rumah kamu masuk penjara nggak? Anakmu melanggar masuk penjara. Bikin penjara di rumah 1x2, dikasih kerangkeng gitu kan? Kamu salah masuk penjara, kamu nggak disiplin masuk penjara gitu? Enggak, saudara. Nah, di rumah apa yang kita lakukan? Waktu orang-orang itu tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara, kita selalu mendoakan dan kita selalu membuka kasih Tuhan dan kita membuka peluang-peluang supaya dia disadarkan. Dengan apa? Dengan perbuatan kemurahan kita, kasih kita. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, waktu kita menderita, waktu kita merasakan kekuatan dalam penderitaan itu, kita tidak diizinkan sekalipun seperti Kristus,
mengeluh. Saya tanya, saudara, pernahkah Tuhan Yesus mengeluh? Saudara cari kalimat Tuhan Yesus mengeluh. Waktu dia kelelahan, ya kalau kelelahan kan, tapi dia orang haus itu normal manusia. Jadi kalau kita haus, kita nggak dosa. Tapi mengeluh itu dosa. Betul kan? Berikan aku minum, dosa nggak? Enggak. Kalau saya ngomong ke orang, aduh, saya lapar gitu. Wah, Pak Pendeta kok lapar? Loh, memang pendeta nggak boleh lapar gitu? Kan harusnya udah kenyang, Pak, gitu kan? Saya haus, beri saya minum. Saudara, saya tanya, waktu orang-orang melihat kita sebagai orang-orang tanda petik yang memiliki rohani, memiliki semuanya, kita pikir nggak butuh apapun. Tapi sebenarnya kalau kita lihat apa yang Tuhan Yesus berikan pada kita, itu menyingkapkan siapa sebenarnya diri kita. Waktu kita tidak membalas orang-orang itu dengan cara kita, dan disitulah kamu tahu siapa dirimu. Mengapa kita selalu mengharapkan bukan pembalasan, tetapi pertobatan dengan siapapun? Karena itu adalah teladan Kristus. Apakah Tuhan Yesus kemudian tidak memberikan penghakiman, pengadilan di akhir zaman? Oh, dia memberikan. Tapi nanti, kapan itu? Nanti di akhir zaman, di perjalanan anak-anak kerajaan Allah, orang-orang Kristen memberitakan hidupnya yang cinta Tuhan itu, dan mereka ditolak semuanya. Nah, yang nolak semuanya ini, semua yang nolak, yang tidak mau terima Kristus dan kasih Kristus semuanya, itu akan semua dibereskan Tuhan semua. Jadi waktu saya punya hati yang panas, punya sakit hati, dan kemudian kita berpikir, seperti Daud pernah menuliskan di dalam Mazmur, mengapa orang jahat, orang berdosa, orang yang seperti ini, kok umurnya panjang, kok hidupnya sehat, kok enak mereka ya, daripada kita yang orang Kristen setengah mati luar biasa, kita menderita luar biasa. Saya tanya, dan itu doa itu ada dalam kitab Mazmur. Dan apa jawaban kitab Mazmur? Saudara tahu? Dia menjawab dengan satu hal yang paling ujung. Karena ujungnya berbeda. Ujung mereka di dalam maut murka Tuhan. Ujung kita di dalam kasih kemurahan Tuhan. Mereka hidup dalam kesia-siaan dengan seluruh harta benda yang ada, dan kebahagiaan palsu, kesalehan palsu mereka di dalam keagamaan mereka, dalam kesejahteraan mereka, dalam hidup yang melimpah-limpah itu seperti sultan-sultan itu banyak. Saudara, jangan sekali-sekali engkau iri dengan mereka. Kenapa? Karena itu semua ujungnya menuju maut. Surah Alkitab jelas memberitahukan kepada kita, engkau bukan mengejar isi dunia ini, engkau mengejar hati Kristus, engkau membawa kemenangan Injil. Tugasmu adalah memberitakan kemenangan sukacita Injil. Jadi bukan kamu dipengaruhi dunia, kemudian kamu ingin seperti dunia, wah saya kepingin segala-galanya ada semuanya, semua punya semuanya. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah ngajar itu. Bahkan orang muda yang kaya suruh jual semua, kasih fakir miskin. Apa maksudnya? Tidak ada satu yang mengendalikan hidupmu kecuali Tuhan. Nah, itu baru kamu hidup kaya. Jadi kalau saya sudah tahu siapakah Tuhan, bagaimana hidup bersama Tuhan, dan saya dikasih harta benda yang berlimpah-limpah, Tuhan senang. Kenapa? Karena dia bisa mengatur harta benda semua untuk ke siapa, kepada siapa. Bagaimanakah orang-orang yang kaya di dalam Tuhan dan orang kaya di dalam dunia? Saudara, mereka kaya, perhatikan saudara, mereka kaya dan mereka suka memamerkan dan membual-bualkan semua, termasuk semuanya. Tapi orang-orang kaya di dalam Tuhan, mereka tidak pernah membualkan itu semua. Mereka menghitung semuanya dan mereka persembahkan semua untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan, dan mereka tahu bagaimana memberikan pada Tuhan.
Dan mereka tidak sembarangan. Sini kamu pembantu saya. Oke, kamu kerja baik ya. Hari ini tak kasih 1 miliar buat konten. Itu menghina Tuhan. Karena ketidakadilan dan tidak diperbolehkan seperti ini. Kehidupan itu punya aturannya, saudara. Engkau merusak semua aturan. Semua orang kemudian orang-orang yang jadi pembantu pikir semua, ini majikan saya. Jadi kalau saya jadi pembantunya mungkin dari Pak Musa, Pak Paulus gitu ya, terus nonton konten itu, dia mikir, kapan ya majikan saya kasih saya? Jangan 1 miliar, 10 juta aja lah. Mikir nggak? Karena dididik salah seperti itu, di flexing seperti itu, saudara, kekristenan itu akhirnya menjadi membual semuanya, termasuk dalam hal mujizat. Jadi kita anti menderita, kita anti di dalam kesulitan-kesulitan. Kenapa? Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa itulah kamu dipanggil. Kenapa? Orang-orang mengalami kesulitan, penderitaan, orang yang bisa keluar di sana, itu yang memimpin zaman. Dan orang-orang yang mendapatkan hidup yang mudah, dapatkan semua gampang, 100 juta gampang, ini semua gampang. Saudara, itu generasi yang hancur semuanya. Kristus sedang membangun satu generasi kerajaan surgawi yang tahan banting penderitaan dan diuji dengan luar biasa menjadi anak-anak bangsa pilihan. Dan itu orang Israel sampai sekarang. Bangsa di dunia ini tidak ada yang bisa kalahkan Israel. Kenapa? Dididik Allah ribuan tahun dengan penderitaan yang luar biasa. Perbudakan, pembuangan, dan raja-raja yang begitu bengis hantam mereka semua. Dan seluruh kerajaan terbengis di dunia ini menghancurkan Israel. Apakah mereka hancur? Seluruh kerajaan, 4-5 kerajaan besar yang menghancurkan Israel, semuanya hancur, semuanya dihancurkan Tuhan. Dan Israel sampai hari ini berdiri teguh, menjadi bangsa yang tak terkalahkan. Kenapa, saudara? Karena mentalnya itu loh, saudara. Kenapa orang Kristen tidak boleh membalas? Karena kita tidak diberi mental supaya kita bekerja dengan kepuasan kita, dengan kemauan kita. Kita nggak diberi hal seperti ini. Dan itu domba sesat kita dulu. Kita sekarang bukan domba sesat, domba yang taat. Jadi dikatakan Tuhan Yesus tidak membuka mulutnya, tidak mengucapkan kata-kata hujatan, bahkan keluhan pun tidak ada. Penyesalan pun tidak ada. Nggak ada kalimat Tuhan Yesus. Waduh, tau gini susah. Bapak, jangan susah-susah dong. Itu tidak ada, saudara. Nah, saudara, kenapa Tuhan memberikan kita contoh yang begitu sempurna? Dan contoh itu adalah Yesus sendiri, anak Allah yang menjadi Allah menjadi manusia itu. Kenapa? Karena memang tidak ada manusia yang bisa menjadi contoh. Jadi kalau kita melihat contoh apapun, saudara, kenapa gereja kita Christ Center? Saudara, perhatikan baik-baik. Jangan pernah mencontoh siapapun orang dunia, dan serohani apapun, kamu harus kembali pada Tuhan. Dan itu diingatkan oleh Rasul Paulus. Apakah aku membebaskan engkau? Apakah aku menebus dosamu? Bukan. Apakah aku pengganti Tuhan? Bukan. Jadi semua orang diarahkan pada siapa? Pada Kristus, saudara. Dan sekarang ini gereja diikat dengan apa? Dengan idola-idola dalam gereja. Dan semua diikat dengan, diciptakan oleh setan-setan itu semua. Termasuk dalam gereja yang tidak sadar, seperti Timothy Keller mengatakan, why make a church all failed? Dia tulis barusan ini. Nanti saya berikan pada saudara sekalian. Ada lebih daripada 10 macam alasan yang diteliti oleh Profesor Dr. Timothy Keller. Dia mengatakan salah satunya adalah mental mereka dari awal tidak dibentuk mau hidup betul-betul untuk Kristus. Saudara, Brian Houston, semua gereja-gereja ambruk satu-satu semuanya. JPCC di seluruh dunia kena kasus semuanya. Dan gereja-gereja yang lain yang model seperti itu, yang mega church, semua satu persatu. Saudara, kenapa? Karena kualitas mereka menghindari hidup penderitaan, hidup
yang di dalam pengujian Tuhan. Mereka tidak mau hidup seperti ini. Mereka mendidik jemaatnya, kamu harus mencapai sesuatu yang harus kamu capai sesuai dengan keinginanmu, dan Tuhan mendengarkan doamu. Beriman pada Dia, Tuhan akan mengamini semua doamu. Saudara, ini semua dibalik semuanya. Dan apa yang terjadi? Satu generasi yang hancur, rusak luar biasa. Saudara, gereja masa pandemi lebih daripada 60% tidak bisa kembali jemaatnya. Mungkin bisa lebih 70%. Tidak kembali. Dan diselidiki lagi oleh beberapa penelitian, gereja-gereja yang hanya di dalam tidak lebih daripada 100 anggotanya, itu yang bertahan. Yang ribuan itu pada gulung tikar semuanya. Dan itu ada di depan kita semua, saudara. Saudara, gereja-gereja yang besar yang ada di kota-kota kita semua pusing 7 keliling, saudara. Dan mereka sekarang mulai mengintimidasi pendeta-pendetanya. Harus balik semuanya, harus balik. Dan kemarin saya habis khotbah di satu gereja besar. Pendetanya, Pak Agung, kami sudah khawatir ini. Khawatir apa? Kami ditendang dari tempat ini. Loh, kenapa, Pak? Jemaat kami sudah nggak bisa balik utuh. Yang disalahkan kami pendetanya. Saudara, bayangkan, ini adalah satu kondisi yang tidak seharusnya dan diuji oleh Tuhan. Terus bagaimana, Pak? Dia mengatakan satu kalimat, saya belajar banyak dari orang-orang kaum Puritan. Kita sudah salah arah, salah arus. Dan saya siap dengan keluarga saya untuk hidup dalam Tuhan, dalam penderitaan. Seperti Bapak katakan, lebih baik jemaat yang biasa mula-mula dengan sungguh-sungguh, dan kalau Tuhan berkati, Tuhan pimpin saya akan memulai merintis jemaat setia mungkin dari kecil. Padahal dia berada dalam gereja yang luar biasa. Dia nggak tahan dengan tuntutannya, saudara. Dan yang tidak bisa memenuhi syarat, keluar, nggak bisa keluar. Untuk apa? Menghemat. Karena penghasilan yang dulu 100%, sekarang tinggal 30%. Jadi hamba Tuhan 100, jadi ya cuma 30. Yang 70 kemana? Keluar semua. Saudara, kita belajar siapa yang memelihara gereja. Siapakah gembala-gembala yang di gereja? Kalau itu gembala bersama dengan Kristus, dia tidak akan berfokus dengan hal-hal seperti dunia itu. Dia berfokus dengan apa? Dengan kondisi jiwa jemaatnya. Dan dia akan berfokus pada pemberitaan firman Tuhan seperti orang-orang reformasi, kaum Puritan, kaum reform, dan semuanya. Mereka selalu mengandalkan kekuatan firman Tuhan. Satu-satunya membangun gereja adalah firman yang hidup dan tidak ada yang lain. Bukan ibadah yang meriah, bukan ibadah yang penuh dengan musik klasiknya, bukan itu, saudara. Tapi firman yang sungguh-sungguh jemaat itu dengarkan. Nah, itu yang akan bawa kita akan survive dan bersama dengan Tuhan terus. Dan inilah teladan Kristus. Dan saya beritahukan, Pak, terus Bapak bagaimana? Dia mengatakan, kami harus sadar betul. Kami dipanggil di sini, kami akan dibawa Tuhan kemana, kami harus tahu. Tuhan kami yang memanggil adalah Tuhan. Dan Tuhanlah yang memanggil kami kembali. Jadi artinya apa? Masuk dalam lembah kekelaman, kesulitan. Saya beritahu, saudara. Saya beritahu pengalaman saya. Bapak tahu nggak pengalaman saya? Tidak ada yang bisa menjadi sandaran kita kecuali Tuhan. Jika orang-orang yang di sekeliling kita dipakai Tuhan memberkati kita, itu anugerah yang luar biasa. Tetapi jangan sekali-sekali Bapak memikirkan itu menjadi andalan kita, karena itu akan diambil oleh Tuhan. Dan berkali-kali orang-orang yang menjadi andalan kita itu bisa diambil Tuhan. Sampai akhirnya kita datang pada Tuhan dan kita nyerah pada Tuhan, baru Tuhan kasih. Baru Tuhan kasih, saudara. Kalau kita sudah mau tenggelam, baru Tuhan tolong. Seringkali kita punya iman itu kalau nggak kepepet, imannya tuh nggak keluar gitu.
Padahal dari awal kita tahu bahwa kita harusnya hidup dalam kebenaran. Kita harus berani hidup sungguh-sungguh gitu. Tapi kita kadang-kadang nggak mau keluar dari hal seperti ini. Orang-orang mereka-reka jahat, orang-orang di sekeliling kita ini jahat semua, saudara. Saudara harus sadar. Dalam bisnis, dalam apapun, itu mau untungnya besar, mau merampas kita, dan mau menang sendiri. Dan itu sifat dunia. Waktu Yusuf melihat saudara-saudaranya, dan kemudian datang kepada dia, Yusuf tahu apa dalam pikiran saudaranya, selalu mereka-reka jahat. Selalu pikirannya jahat. Jadi kalau saya sekarang ketemu dengan seseorang, ya, dan kemudian ini pernah ada masalah dengan saya. Ini contoh bagaimana Tuhan memelihara hidup kita, jiwa kita. Saudara, saya tanya sekarang. Dan waktu kita ketemu dengan orang itu, saudara, kalau orang itu tiba-tiba nyamperin kita dan berbicara dengan kita, itu artinya apa? Dia sudah membereskan dosanya. Kecuali dia nggak tahu malu, iya kan? Dia membereskan dosanya. Nah, kita yang diamperin itu, kita nggak bisa membuka diri kita. Yang masalah kita bukan dia. Kenapa saudara seperti ini? Karena kalau kita ketemu orang-orang seperti ini nanti di surga, kita yang keluar dari surga. Kita nggak mau masuk surga. Kenapa? Ada orang yang seperti ini. Saya ketemu dengan orang yang pernah utang dengan saya. Udah utang, nggak bayar, ya kan? Terus pura-pura lupa lagi. Termasuk ada mahasiswa juga sama. Udah ambil barangnya gitu ya, terus nggak bayar-bayar sama, terus saya ingatin. Kamu udah punya duit belum? Oh iya Pak, lupa. Lupa Pak. Saya percaya, kamu nggak lupa. Kamu ingat. Cuma kamu menghindar. Diam dia. Bener kan? Kamu setiap ketemu saya, dari jauh saya sudah tahu. Kenapa? Karena kamu belum bayar saya. Dari jauh menghindar ya. Nggak mau di depan saya. Kan sama dengan kita. Jadi hati kita ini, saudara, itu apa ya? Kalau kita ngomong bukan memiliki hati Kristus yang bisa mengerti ini, tapi kita ini dikuasai dengan apa? Dengan seluruh yang ada di sekeliling kita yang mendidik kita untuk apa? Kita jangan menghadapi itu semua dan kita melarikan diri dan kita tidak bertanggung jawab, kita menghindar diri. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, enggak, kamu dipanggil untuk menderita, kamu dipanggil untuk menyatakan kalau kamu salah, minta maaf, kamu datang dan minta maaf pada orang itu. Jadi mental kita adalah mental yang terbuka, jujur, dan kita membereskan dosa kita, membereskan semua di depan, selesai. Dan itu sukacita yang luar biasa, saudara.